Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulina Durantika. Saya di sini sebagai moderator kelompok 2 yang beranggotakan Angginta Larenza dengan nomor NIM 2003101003, dengan saya sendiri Maulina Durantika dengan nomor NIM 2003101006, Neneng Fajar Astuti dengan nomor NIM 2003101008, Vanessa Giafirianti dengan nomor NIM 2003101014, Anissa Prima Diastuti dengan nomor NIM 2003101029, dan Faisal Abdurrahman Hakim dengan nomor NIM 2103101088. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep biaya dan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian biaya. Istilah biaya atau cost tidaklah sama dengan beban atau expense dan kerugian atau loss. Seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam pengertian yang sama. Mengenai perbedaan dari ketiga, istilah ini dapat dilihat dari definisi yang dinyatakan atas istilah-istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biaya atau cost adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Biasanya tercermin dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai aset perusahaan. Yang kedua, beban expense merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan, serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Sebagai contoh, asuransi yang dibayar di muka merupakan biaya dan disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Apabila manfaatnya telah diterima atau habis karena berlalunya waktu, maka akan menjadi beban asuransi dan disajikan dalam laporan laba rugi. Yang terakhir, ada kerugian atau loss adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Beban dan kerugian kedua-duanya mengurangi pendapatan tetapi disajikan terpisah dalam laporan laba rugi. Termasuk juga dalam hal ini transaksi-transaksi yang mengurangi aset neto perusahaan yang dibuka, beban-beban atau pengembalian modal kepada pemilik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Angginta Larenza dengan nomor NIM 2003101003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Pengklasifikasian atau penggolongan biaya adalah sebuah proses mengelompokkan dengan sistematis dari seluruh elemen yang ada untuk menjadi kelompok-kelompok tertentu, supaya lebih ringkas agar dapat menyajikan informasi yang lebih rinci. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan. Sumber dari klasifikasi itu sendiri didasarkan pada sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Klasifikasi ini sendiri disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau yang lainnya. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya, yaitu yang pertama berdasarkan produk. Manufacturing cost yang disebut juga dengan production cost adalah cost yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Manufacturing cost terdiri atas direct material atau bahan-bahan, direct labor atau tenaga kerja, dan factory overhead atau biaya overhead pabrik. Gabungan direct material dan direct labor disebut prime cost atau biaya utama.
Penyebutan ini mencerminkan bahwa direct material dan direct labor nilainya besar, terutama pada industri-industri padat karya. Sedangkan kombinasi direct labor dan factory overhead disebut conversion cost atau biaya konversi, karena dalam proses produksi kedua biaya inilah yang berkolaborasi mengubah direct material menjadi finish product. Berdasarkan departemen, pengklasifikasian biaya ditunjukkan untuk kepentingan administratif maupun pengendalian pada departemen yang menjadi pusat-pusat biaya. Kinerja para manajer diukur berdasarkan kemampuan mengendalikan biaya, yaitu dengan membandingkan antara biaya aktual dengan anggarannya. Pengklasifikasian biaya ini juga dikaitkan dengan alokasi beban suatu departemen. Terdapat dua, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Yang pertama, departemen produksi merupakan suatu departemen yang secara langsung memberi kontribusi untuk memproduksi suatu item dan memasukkan departemen di mana proses konversi atau proses produksi berlangsung. Untuk yang kedua, departemen jasa merupakan suatu departemen yang berhubungan dengan proses produksi secara tidak langsung dan berfungsi memberikan jasa atau layanan untuk departemen lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Neneng. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya adalah perubahan alam tingkat kegiatan atau volume, maka biaya-biaya dapat dikategorikan dalam 3 jenis biaya, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang dalam total berubah secara langsung dengan adanya perubahan tingkat kegiatan volume produksi atau volume penjualan. 2. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang secara total tidak berubah dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. 3. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang mempunyai atau mengandung unsur dan unsur variabel. Perkenalkan, nama saya Anissa Prima Destuti dengan nomor NIM 200310110229. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan periode akuntansi. Dalam pengklasifikasian biaya berhubungan dengan periode akuntansi, biaya-biaya dibedakan berdasarkan waktu atau kapan biaya tersebut dibebankan terhadap pendapatan. Pengklasifikasian seperti ini berguna bagi manajemen dalam membandingkan beban-beban atau expenses dengan pendapatan atau revenues secara layak dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Sehubungan dengan periode akuntansi, ada dua kategori kelompok biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya produk. Dalam perusahaan manufaktur, biaya ini sama dengan biaya produksi, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya-biaya ini pada saat terjadinya dicatat dan dialokasikan sebagai persediaan atau inventory. Tetapi apabila terjadi penjualan atas persediaan atau produk, maka biaya dari persediaan akan menjadi harga atau beban pokok penjualan atau expenses yang akan dibandingkan dengan pendapatan yang telah terjadi dalam penjualan tersebut. Yang kedua ada biaya periode. Biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk, tetapi berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. Biaya periode ini bisa bermanfaat untuk memperoleh pendapatan dalam beberapa periode akuntansi, dan ada juga yang memberi manfaat hanya untuk periode akuntansi yang berjalan. Contoh biaya ini adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi. Jika dihubungkan dengan manfaat yang diterima dari suatu pengeluaran untuk satu periode akuntansi, maka disebut pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure dan dicatat sebagai beban atau expenses. Apabila biaya ini memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, disebut pengeluaran modal atau capital expenditure, dan mula-mulanya dicatat sebagai aset dan berdasarkan berlalunya waktu akan berubah menjadi beban. Kebijakan manajemen dalam bidang keuangan juga mempengaruhi ketepatan kedua pengelompokan dari biaya periode ini. Pertimbangannya tidak hanya berdasarkan pada masa manfaatnya saja, tetapi juga kepada besarnya jumlah pengeluaran. Manajemen juga menetapkan batas jumlah pengeluaran tertentu atau materiality yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Penyesuaian atas biaya periode ini dari aset menjadi beban karena berlalunya waktu atau habis masa manfaatnya. Biasanya terdapat pada biaya-biaya yang berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi administrasi, sebagai contoh mengenai beban penyusutan gedung.
akan menjelaskan tentang menurut fungsi, manajemen, atau jenis kegiatan fungsional. Pengklasifikasian biaya menurut jenis dari kegiatan fungsional bertujuan untuk membantu manajemen dalam perencanaan, analisis, dan pengendalian biaya atas dasar fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi perusahaan. Berdasarkan pada jenis kegiatan fungsional, maka biaya dapat diklasifikasi sebagai berikut. A. Biaya produksi. Biaya-biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual. B. Biaya penjualan. Biaya-biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk atau jasa. C. Biaya umum atau administrasi. Biaya-biaya yang terjadi untuk memimpin, mengendalikan, dan menjalankan suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Givarianti. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya adalah sebuah proses pencatatan secara mendetail dari awal hingga akhir untuk mendapatkan biaya keseluruhan secara lengkap dan terperinci. Suatu siklus akuntansi tentu juga bergantung pada jenis usaha atau bisnis itu sendiri. Secara sederhana, siklus akuntansi pastinya dimulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, lalu penyimpanan bahan jadi ke dalam gudang. Dari step-step tersebut, perusahaan pasti akan memerlukan biaya-biaya seperti pada gambar yang saya tampilkan pada slide. Dari alur bagan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya kita harus menghitung harga pokok penjualan, harga tenaga kerja, serta menghitung biaya overhead pabrik untuk menentukan berapa harga jual dari suatu produk. Akuntansi biaya secara sederhana bertujuan untuk membantu para pengusaha supaya bisa menentukan rincian biaya usaha mereka, serta mengetahui nominal secara keseluruhan. Selanjutnya, buku besar bentuk T. Gambar pada slide ini merupakan salah satu contoh buku besar bentuk T, yang merupakan buku besar yang sangat sederhana karena bentuknya hanya seperti huruf T. Di sebelah kanan menunjukkan sisi kredit, di sebelah kiri menunjukkan sisi debit. Untuk nama akunnya diletakkan di sisi kiri atas, untuk nomor akunnya diletakkan di sisi kanan atas. Jumlah perkiraan yang dibutuhkan atau dicatat pada buku besar bentuk T juga berbeda-beda, karena tergantung pada keuangan perusahaan, kegiatan perusahaan, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan perusahaan. Namun, buku besar bentuk T selalu menggunakan format yang sama di setiap perusahaan, yang terdiri dari tanggal, debit kredit, nama dan nomor akun, dan total di akhir jumlahnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide presentasi dari Vanessa, dan saya akan membahaskan tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Abdurrahman Hakim dengan NIM 210310101088. Setelah semua saldo buku besar dan jika tidak ada lagi keuangan, maka penyusunan laporan untuk perusahaan manufaktur dapat dilakukan. Laporan keuangan pokok yang harus disajikan kepada pihak eksternal kreditor, pemegang saham, dan lainnya meliputi 5 laporan laba di bawah ini. Yang pertama, laporan posisi keuangan memberikan informasi keuangan, aset, dan liabilitas serta ekuitas suatu perusahaan pada tanggal atau akhir periode tertentu. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan laba rugi mengikhtisarkan hasil usaha suatu perusahaan untuk masa atau periode yang berakhir sesuai pada tanggalnya. Yang keempat, laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada periode usaha tersebut. Dan yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan lebih jauh mengenai informasi penting yang berkaitan dengan laporan keuangan di atas, agar tidak menyesatkan bagi pemakai laporan dalam menginterpretasikan informasi keuangan tersebut untuk tujuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk kepentingan internal perusahaan disusun laporan beban pokok penjualan sebagai bagian atau rincian atas unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maulina. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Sebelumnya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.